Jumpa lagi dengan saya Firdaus di mata pelajaran Simulasi dan Komunikasi Digital atau disingkat dengan SKD. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas yaitu pengolahan informasi digital. Nah, informasi digital, jadi zaman dulu itu menjadi sarana utama untuk mencari informasi. Nah, sekarang sudah lebih mudah mencari informasi, cukup dengan mengetik di browser, ketik di Google, maka informasi yang kita butuhkan akan ditampilkan. Nah, selain itu kita dengan menggunakan pembelajaran ini diharapkan kita bisa mengolah informasi ya menjadi informasi yang baik berupa teks ya, gambar, suara dulu baru gambar ya, kemudian nanti disajikan ya informasi tersebut. Nah, kemudian untuk informasi digital kita membutuhkan perangkat ya, dua perangkat, yaitu yang pertama adalah perangkat hardware ya, biasa disebut perangkat keras, kemudian juga ada perangkat lunak, biasa disebut juga software. Nah, untuk perangkat keras, apa sih pada perangkat keras? Nah, perangkat keras itu biasanya di sini alat ya, lebih ke alat ya, alat yang kita gunakan, misalnya komputer ya, kemudian ada laptop, netbook. Nah, itu adalah perangkat keras. Nah, dari masing-masing perangkat itu memang kalau dijabarkan lagi ada beberapa item ya perangkat kerasnya ya. Salah satunya kalau di komputer itu ada motherboard, ada prosesor, ada RAM ya, kemudian ada media penyimpanan, hard disk ya. Untuk prosesornya harus dikipasin ya, karena prosesor kan panas, jadi harus dikipasin dengan fan ya, dan ada heatsink juga. Kemudian untuk catu dayanya menggunakan power supply, nah dikemas dalam satu yang disebut namanya PC ya. Nanti juga ada perangkat hardware lainnya seperti ya keyboard, mouse ya, standar untuk mengoperasikan. Nah, untuk mencetak ada juga printer ya. Nah, itu adalah salah satu contoh-contoh perangkat keras. Nah, untuk perangkat lunaknya biasanya berupa software ya, jadi berupa software yang ada di komputer yang sudah diinstal. Jadi kita nanti bagaimana cara mengoperasikannya, jadi lebih banyak bagaimana cara mengoperasikannya ya. Misalnya salah satu software untuk pengolahan informasi itu yang biasa kita gunakan yaitu dari Microsoft, yaitu Microsoft Office. Salah satunya adalah untuk pengolahan informasi bisa menggunakan Microsoft Word ya. Nah, sebelum untuk kita belajar bagaimana cara pengolahan informasinya, kita harus belajar dulu bagaimana cara mengetik 10 jari yang baik dan benar, sehingga untuk proses pengolahan informasi menjadi lebih cepat ya. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengetik 10 jari. Nah, ini ya, mengetik 10 jari. Nah, ini salah satu contoh gambar pada saat kita mengetik ya. Jadi ada keyboard ini ya. Keyboard sudah ditampilkan, kemudian ada jari kanan ya, kemudian ada jari sebelah kiri ya. Nah, kalau kita lihat di gambar ini ya, di sini ada huruf A, S, D, F ya. Jadi memang keyboard itu dibikin seperti mesin tik ya. Memang dasar untuk membuat keyboard itu ya, dasarnya itu mesin tik ya. Nah, kita lihat di sini ya, lanjut. Di sini ada jari kita, jari sebelah kiri kita ya, jari sebelah kiri, tangan kiri kita. Nah, kalau kita lihat di sini ada jari kelingking ya, jari kelingking ada di posisi A, kemudian jari manis ada di posisi S ya, kemudian jari tengah ada di posisi D, kemudian jari telunjuk ada di posisi F, kemudian jari ibu jari atau jempol itu ada di posisi spasi ya. Nah, kemudian untuk jari yang sebelah kanan ya, ibu jari ada di sebelah spasi ya, jadi spasi berdua. Kemudian untuk posisi J ya ada di jari telunjuk, kemudian jari tengah ada di huruf K, kemudian di jari manis ada di huruf L, dan titik 2 ada di ada di kelingking ya. Nah, untuk telunjuk mendapatkan 2 tugas ya. Jadi dia untuk yang kanan dan kiri, yang sebelah kiri
bisa mengetik G, jari kanan mengetik H nih ya. Oke, jadi letak jari pada huruf A, S, D, F ya sesuai gambar. Huruf F dan G diketuk dengan jari telunjuk sebelah kiri. Jadi sebelah kiri ya, nih sebelah kiri ya. Ada keberkatan dia karena telunjuk, jadi tugasnya lebih banyak. Kemudian huruf J dan H juga ya, H nih ya. Telunjuk sebelah kanan. Ibu jari dua-duanya ada di posisi mengetuk 10 jari. Nah, kalau kalian perhatikan ya, coba kalian perhatikan di keyboard kalian atau diraba aja ya, diraba. Biasanya keyboard itu ada semacam tanda ya di huruf F dan J ya. Coba dipegang pelan-pelan. Nah, itu biasa ada titik atau tanda ya di huruf F, J. Nah, itu adalah posisi default pada saat kita, atau posisi awal pada saat kita lupa ya, atau kehilangan kendali pada saat ngetik ya. Jadi balik aja ke huruf F dan J jari telunjuknya itu ya. Nah, untuk prakteknya bagaimana? Karena kita masih dalam kondisi COVID ya, jadi kita nggak bisa belajar di sekolah, belajar di lab ya. Kalau di SMK 4 sih labnya cukup ya, masing-masing satu anak itu satu komputer. Cuma memang kondisinya lagi begini, jadi kita nggak bisa praktek di sekolah. Nah, mudah-mudahan virus COVID-nya cepat hilang ya, jadi kita bisa lagi praktek ya, bertatap muka, belajar di lab ya. Nah, selanjutnya di sini software untuk latihan mengetik 10 jari. Ya, jadi silakan nanti buka aja Google Chrome ya, ketikkan ini ya alamat URL-nya atau copy aja boleh dari PDF ini yang nanti saya kasih ya. Ini contohnya, langsung aja ini saya copy ya, saya copy di sini, kemudian saya buka di sini misalnya ya Google Chrome ya. Silakan kamu buka Google Chrome, di sini kamu paste aja langsung ya, atau di copy aja, nanti di copy, klik kanan copy gitu ya. Copy kemudian di paste aja nanti di sini ya, seperti ini. Oke, kita enter aja. Nah ini salah satu softwarenya ya. Nah, untuk tugasnya di sini silakan posisi tangan Anda pada posisi awal. Jadi posisi awal itu kita posisi tamu di ASDF, untuk jari sebelah kiri, kemudian tangan sebelah kanan, jari sebelah kanan yaitu ASDF ya. Nah, ya oke, ASDF kita coba. Oke, kita taruh posisi kita di ASDF ya sebagai tanda, kemudian JKL. Nah, untuk mengetiknya di sini perintahnya rasakan pada jari telunjuk ya. Jadi tadi sudah infokan, rasakan pada jari telunjuk tangan kiri dan kanan posisi F dan J ada tanda kasar pada masing-masing tombol itu sebagai tanda ya, tanda awal ya. Tanda awal di sini tanda. Silakan ketik secara belahan dan ulangi hingga mahir ya. Jadi untuk latihannya silakan nanti kalian mencoba dulu. Setelah mencoba nanti diulangi sampai di sini. Kalau kita lihat ada lesson 1 ya, jadi lesson 1 ini lesson 1 sampai sini ya. Nah, ini sampai sini dilatih ya, diulangi. Nah, ngetiknya juga pelan-pelan aja gitu ya. Nah, contohnya saya akan ngetik di sini pada juga pelan-pelan aja. Oke. Sini, sorry. Di sini. Oke. Ketik aja. Ya, di sini karena tadi ada caps lock ya. Ada caps lock. Ini nggak bisa dihapus ini ya. Jadi langsung ketikkan A, spasi, S, posisi tetap ya. Spasi, kemudian D, spasi, F, kemudian J, spasi, K, spasi, L, spasi, titik 2 kelingking ya. Nah, kemudian lanjut lagi A, S, spasi, spasi, D, F, kemudian spasi, D, F, spasi, J, K, spasi, L, titik 2, spasi, L, titik 2. Kemudian masukkan lagi A, S, spasi, spasi, D, F, spasi, D, F, spasi, J, K, spasi, L, titik 2, spasi, L, titik 2 ya. Nah, di sini ASDF, spasi ASDF,
kemudian JKL.2 spasi JKL.2, sini F DSA spasi F DSA spasi ya K L K J J spasi titik L K J ya. Jadi kita nggak perlu, jangan diperhatikan keyboardnya ya. Jadi kamu tetap fokus aja pada layar ya. Jadi tangan kamu bergerak sendiri aja ya. Kemudian di sini ada, saya ulang lagi, di sini ada, kalau hilang kendali silakan diraba keyboard F dan J ya untuk telunjuknya ya. J K L.2 spasi JKL.2 ASDF ya. Jadi kalau pada memang lebih jago di jari kirinya justru kalau ngetik ya dibanding kanan gitu ya. Titik LKJ spasi titik LKJ spasi FDSA spasi dulu ya, spasi FDSA ya, berarti sudah selesai. Nah di sini akurasinya kelihatan jadi nanti ya. Jadi nanti Pak Daus minta ke kamu ngetiknya jangan terlalu cepat. Jadi kita jangan di speednya ya. Jadi speednya nggak perlu diperhatikan. Yang penting akurasinya ya. Akurasinya bagus gitu ya. Nah silakan gitu ya. Nah silakan nanti setiap langkah ini kamu print screen aja ya. Atau gimana nih buat tesnya ya. Di foto aja ya, di foto bahwa sudah di foto kirim kirim ke grup aja ya, kirim di grup, kasih nama ya, kirim ke grup dikasih nama untuk tugasnya nanti ya. Jadi di foto atau di print screen, di foto aja, di foto kemudian kasih nama. Nah kemudian saya minta selanjutnya lagi di sini ya, kamu pilih yang di sini untuk lanjut ya. Jadi kalau untuk lanjut di sini lesson pertama sudah selesai, kemudian lanjut ke lesson berikutnya, klik here ya. Jadi klik selanjutnya. Nah ini jadi dia pilih ke new key drill ya. Nah silakan lanjut lagi di sini pelan-pelan aja. AD spasi JK spasi JK spasi AD spasi AD spasi JK spasi JK ya. Kemudian lanjut lagi SF spasi K titik koma tujuh spasi K titik 2 SF K K 2 spasi K K titik 2 AD JK AD spasi JK ya. SF K titik 2 K titik 2 SF K titik 2 K titik ya. Jadi memang agak sulit juga ya, agak sulit di posisinya. Jadi memang dikombinasikan ini ya. Jadi silakan sampai, saya minta nanti kamu latihan sampai new key drill 3 ya. Jadi sampai sini ya. Ya silakan ya, nanti silakan dicoba. Ya, itu aja materi hari ini. Jangan lupa tugasnya kalau sudah komplit sampai new key 3 ya, new key 3 nih. Ya, new key 3 drill 3 di foto ya, masing-masing drill key-nya dikirim ke grup ya, grup. Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.